harta dibawa semua. Di tengah jalan dicegat. Tengah jalan dicegat. Lu kalau mau ke Madinah tinggalin semua harta lu ini. Jadi ke Madinah cuma jalan kaki. Ke Madinah jalan kaki, semua hartanya nggak boleh dibawa. Nah terus aset-asetnya yang di rumah, ya semuanya itu diambil oleh kaum kafir. Boleh. Jadi mereka ke Madinah itu lenggang dengan kaki. Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, harta-harta jarahan, harta-harta kaum muslimin yang ditinggal dirampas oleh kaum kafir Quraisy itu dijual ke negeri Syam. Nah, kemudian kebetulan melewati jalur Madinah, jalur Badar. Nah, kaum kafir kaum muslimin ingin mengambil haknya. Maka dicegat nih Rombongan Abu Sufyan. Awal ceritanya hanya ingin ngambil harta yang memang sudah diambil oleh kaum kafir Quraisy. Sangkanya ngajakin perang. Itulah awal cerita terjadi perang Badar. Baik ya gitu ya. Baik sekalian. Ya. Habis ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Abbas, Inna Allah Ta'ala khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda, safahatuha min yaqut hamra, qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun, lillahi fihi fi kulli yawmin sittuna wa thalathami'atin lahzah. Yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izzu wa yudillu wa yaf'alu ma yasha. Kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lauhul mahfuz dari mutiara yang putih. Lembaran-lembarannya dari yakut merah. Lauhul mahfuz nih. Dan kolamnya atau penanya itu dari cahaya, dan tintanya pun dari cahaya pula. Setiap hari Allah memerintahkan kepada Lauhul Mahfuz sebanyak 360 perintah untuk menciptakan sesuatu, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, memuliakan, menghinakan, dan Dia berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Jadi nasib kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rasul menyebutkan nih seperti apa gambarannya Lauhul Mahfuz itu terbuat dari ini, ini. Tapi terpenting adalah Lauhul Mahfuz itu tempat kita mencatat nasib kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kebetulan bicara tentang takdir nasib kita. Tentang rezeki, gitu kan? Tentang umur, tentang keimanan kita. Allah itu yang huwa yusbit, bisa menghapus dan menetapkan takdir. Terserah Allah. Rasul menjelaskan bahwa ada satu masa, ada satu waktu di mana Allah menghapus dan menetapkan takdir seseorang. Sebutkan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah malam revisi takdir. Pada malam itu ditetapkanlah takdir kita 1 tahun ke depan. Takdir kita 1 tahun ke depan. Nah, pada malam itu takdir bisa dirubah, bisa. Karena yang bisa berubah takdir adalah doa. Takdir yang bisa berubah doa. Makanya
dalam sebuah hadis, banyak hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban, ya. Antara lain dari Imam Ahmad, barang siapa menghidupi malam nisfu Sa'ban dan puasa di siang harinya, itu ada. Kemudian juga dalam riwayat disebutkan Allah mengabulkan doa-doa pada 5 malam. Pada malam Idul Fitri, pada malam Idul Adha, kemudian pada malam Lailatul Qadar, pada 10 awal Rajab, dan pada malam nisfu Sa'ban. Itu waktu-waktu di mana Allah akan ampuni dosa manusia. Bahkan di sebuah hadis Ibnu Majah dan At-Tabrani disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menengok, melihat makhluknya, manusia seluruhnya pada malam nisfu Sa'ban. Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali 2 orang yang enggak diampuni adalah Allah. Pertama adalah dosa syirik, orang yang masih tetap musyrik, syirik kepada Allah, dan orang yang bermusuhan. Misalnya yang musuhan nih, orang yang bermusuhan itu enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas sedikit tentang nisfu Sa'ban. Kebetulan bulan Sa'ban itu memang memiliki keistimewaan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah banyak berpuasa, lebih banyak berpuasanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Saya ditanya, ya Rasulullah, aku perhatikan kau banyak puasa, kenapa? Kata Rasulullah, ini bulan Sa'ban, bulan yang yakfulu, bulan yang banyak melupakan orang. Karena apa? Karena bulan ini terdapat di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang kan lebih fokus ke Rajab, Pak. Di Rajab karena Rajab itu bulan ampunan, ada Isra Mi'raj, gitu kan? Kemudian fokusnya pada bulan Ramadan, ya, ada Lailatul Qadar. Nah, di antara Ramadan dan Rajab ada satu bulan, itu bulan Sya'ban. Kemudian pada bulan Sya'ban kata Rasulullah adalah bulan diperlihatkannya amal kepada Allah. Kalau pada bulan-bulan lain amal dicatat malaikat, dicatat. Tapi karena bulan Sya'ban amal kita langsung disetor, langsung diperlihatkan kepada Allah. Aku ingin ketika amalku disetorkan, ketika amalku diperlihatkan, aku sedang berpuasa. Makanya Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Karena kata Rasulullah bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal kita bukan dicatat, Pak, tapi langsung diperlihatkan, disetorkan. Itu bulan Sya'ban. Banyak hal-hal kejadian luar biasa terjadi pada bulan Sya'ban. Pertama, dipindahkannya kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dulu ketika perintah sholat turun, ketika Isra Mi'raj posisi Nabi di Mekah atau di Madinah? Udah hijrah apa belum? Isra Mi'raj. Nabi udah hijrah belum? Belum, masih di Mekah. Kan diceritakan Isra Mi'raj itu adalah terjadi pada Amul Husni atau kesedihan karena meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, gitu kan? Akhirnya beliau ke Taif, kita diusir, nggak diterima, balik ke Mekah. Rasulullah sempat, biasalah, ada masa banyak pusing, pas gimana lagi coba dakwah saya, gitu kan? Akhirnya itulah Isra Mi'raj. Singkat cerita, Isra Mi'raj hasilnya adalah Allah kasih kesempatan hamba-hambanya untuk bertemu kepada Allah. Jadi bukan cuma Rasulullah yang bertemu kepada Allah, tapi umatnya pun dikasih hak, dikasih keistimewaan bertemu dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beda cara. Kalau Rasulullah bertemu langsung fisik langsung dengan Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Tapi kalau Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Nah,
seluruh hamba-hambanya umat Nabi Muhammad dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat